Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Program Studi Perbankan Syariah kelas 2B yang beranggotakan Eriani Dian Utami, Fikriansah, dan Lia Putrianingsih akan mempresentasikan tentang kaidah usuliyah 1, yaitu am dan khos. Di sini kami akan membahas tentang pengertian am dan khos, hukum am dan khos, serta kedudukan am dan khos. 1. Pengertian am. Ditinjau dari segi bahasa, kata am berarti yang umum, merata, dan menyeluruh. Dengan pengertian lain, am adalah kata yang memberi pengertian umum, meliputi segala sesuatu yang terkandung dalam kata itu dengan tidak terbatas. Am menurut istilah yaitu sebagaimana yang dipaparkan oleh Abdul Wahab. Al-amu wal-lafdul mustaghriqu bi jami'i ma yasluhu lahu bihasbi wad'in wahidin daf'ad, yang artinya am adalah lafal yang menunjukkan pengertian umum yang mencakup satu satuan atau afrod yang ada dalam lafal itu tanpa pembatasan jumlah tertentu. Selanjutnya, pengertian khos. Seperti dikemukakan Adib Saleh, lafal khos adalah lafal yang mengandung satu pengertian secara tunggal atau beberapa pengertian yang terbatas. Khas menurut bahasa ialah lafal yang menunjukkan arti yang tertentu, tidak meliputi arti umum. Dengan kata lain, khas itu kebalikan dari am. Menurut istilah, definisi khas adalah lafal yang diciptakan untuk menunjukkan pada perseorangan tertentu. Dari definisi yang dikemukakan tersebut, mengidentifikasikan bahwa lafal musyatarak dan lafal am tidak masuk dalam definisi ini, karena lafal musyatarak mengandung beberapa kemungkinan makna. Yang kedua, hukum am. Para ulama sepakat bahwa lafal am yang disertai qarinah atau indikasi yang menunjukkan penolakan adanya taksis adalah qoti dilalah. Mereka sepakat bahwa lafal am yang disertai qarinah yang menunjukkan bahwa yang dimaksudkan itu khusus mempunyai dilalah yang khusus pula. Yang menjadi perdebatan pendapat di sini ialah lafal am yang mutlak tanpa disertai suatu qarinah yang menolak kemungkinan adanya taksis atau tetap berlaku umum yang mencakup satu-satuannya. Hukum khos. Apabila lafal khos dikemukakan dalam bentuk mutlak tanpa batasan apapun, maka lafaz itu memberi faedah hukum secara mutlak, selama tidak ada dalil yang membatasinya. Dan bila lafaz itu dikemukakan dalam bentuk perintah, maka ia menunjukkan berupa tuntutan kewajiban bagi orang yang diperintahkan atau ma'mur bih, selama tidak ada dalil yang memalingkannya dari makna yang lain yang dikandungnya. Demikian juga jika lafaz itu dalam bentuk larangan atau nahi, maka ia menunjukkan keharaman untuk dilakukan dari perbuatan itu selama tidak ada indikasi atau qarinah yang merubah makna itu. Kata salasah mengandung pengertian khas yang tidak mungkin mengandung arti lebih atau kurang dari makna yang dikehendaki oleh lafaz itu sendiri, yaitu 3. Yang ketiga, kedudukan am. Pada dasarnya, pada pemahaman dalalah lafal al-am,
ulama usul telah sepakat bahwa keumuman lafal nas itu tetap saja dalam keumumannya jika tidak ada dalil yang dapat dijadikan sebagai dasar pengkhususannya. Akan tetapi, kalangan jumhur menegaskan sedapat mungkin keumuman lafal nas itu harus diupayakan mencari taksisnya, baik dengan akal, adat maupun dengan nas itu sendiri. Yang kedua yaitu kedudukan khas. Menurut jumhur ulama, arti kata 40 ekor kambing dan seekor kambing keduanya adalah lafal khas, karena kedua lafal tersebut tidak mungkin diartikan lebih atau kurang dari makna yang ditunjuk oleh lafal itu sendiri. Dengan demikian, dalalah lafal tersebut adalah qati. Tetapi, menurut ulama Hanafiyah, dalam hadis tersebut terdapat qarinah yang mengalihkan kepada arti yang lain, yaitu bahwa fungsi zakat adalah untuk menolong fakir miskin. Pertolongan itu dapat dilakukan bukan hanya dengan memberikan seekor kambing, tetapi juga dapat dengan menyerahkan harga seekor kambing yang dizakatkannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.